kunta, ketika engkau itu la tahtamilu lafzatan wahidah, engkau tidak tahan dengan hanya satu perkataan. Fakaifa tahtamilu kulla ta'dzib, fakaifa tahtamilu ta'dzib kulla yaumin wa lailatin ala ghairi dzambin. Ketika engkau terganggu dengan hanya satu perkataan, maka bagaimana engkau itu bisa menahan siksaan di setiap hari dan malam tanpa dosa. Nah, sehingga si murid itu fastaghfara wa tarafa bikadzibihi, orang yang mengaku-ngaku dari kalangan muridin itu beristighfar, nah, dan dia mengakui bahwa dirinya bohong. Nah, sehingga bukti dari cinta itu dia tidak bisa diganggu oleh orang lain meskipun dibisikin dengan bisikan apapun. Gitu. Misalnya Amaja ini adalah seseorang yang sangat mencintai ngaji, ya kan? Kemudian Pak Lurah ngebisikin, Amaja, kamu ngapain ngaji? Ya capek ngeskolot ongkoh pan. Nah kolot tapi duitin kan tidak menghasilkan uang dari ngaji. Ngapain? Terus kalau ngaji juga nggak diamalin. Ngapain ngaji Amaja? Atau mending gawe di pasar, jelas penghasilannya setiap hari 100.000, ya kan? Nah, kalau memang Amaja ini adalah seseorang yang memang memiliki prinsip yang kuat, cinta terhadap ngaji, cinta kepada ilmu, meskipun dibisiki seperti itu oleh Pak Lurah, itu ngefek, nggak ngefek. Wassalamualaikum Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina at-ta'allum ta'allum nahnu intifa dzakra tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa, para santri semuanya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu tentang sekelumit dari adab-adab para murid untuk dirinya sendiri. Di mana adab yang pertama itu adalah as-sidqu di mana adab yang pertama bagi seorang murid itu adalah jujur di dalam thariqah, ya, jujur di dalam cinta thariqah, jujur dalam cinta kepada guru. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dua hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam thariqah. Di mana seorang murid ini diperumpamakan seperti satu buah biji, di mana biji ini berpotensi untuk menjadi pohon yang memiliki daun, yang kemudian memiliki buah. Seperti pohon duren berpotensi untuk menjadi pohon duren, berdaun, kan, tumbuh, berbuah, dan durennya tidak hanya sedikit yang cukup untuk keluarganya, tetapi juga untuk tetangganya. Bahkan semakin banyak buah duren itu, maka mencukupi satu kampung, satu desa, satu kabupaten, bahkan bisa satu negara. Itu nggak ada batasnya itu. Ya. Nah, begitu juga seorang guru itu mencari potensi yang terpendam di dalam diri seorang murid, di mana diri manusia atau murid itu kan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Di mana jasad dari murid ini masih berproses untuk bisa mengenali ruhnya itu seperti apa. Nah, sehingga ketika si murid ini sudah mengenali ruhnya, maka ketika dia sudah bisa berkomunikasi dengan ruhnya, mengenali ruhnya, maka pada akhirnya murid ini akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak hanya mengenal saja tetapi dekat, bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ngobrol dengan teman sendiri. Gitu. Itulah yang digali oleh
seorang guru. Nah, maka melanjutkan penjelasan mengenai keterangan atau teks yang barusan kita baca tadi. Masih melanjutkan mengenai kejujuran dalam cinta kepada thariqah. Idza alimta dzalika fa'qul wa billahi taufiq. Jika engkau sudah tahu bahwasannya murid itu harus memiliki kejujuran dalam mencintai guru, maka fa'qul wa billahi taufiq, maka saya mengatakan, Syaikhul Habsyarin mengatakan, min syanil muridi an yasduqa fi mahabbati syekh, di mana salah satu dari akhlak atau tingkah lakunya seorang murid itu dia jujur dalam mencintai guru. Kenapa? Li'annahu daliluhu fis suluk bihi. Ya karena guru itulah merupakan penunjuk jalan dalam menempuh perjalanan. Kemana? Fil ghaib, dalam hal yang ghaib. Kok bisa sih dari yang ditempuh oleh seorang murid itu adalah hal yang ghaib? Atau iyalah Allah Ta'ala maha ghaib, ya kan? Kemudian berkomunikasi atau rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala itu keghaiban, nggak dilihat oleh mata, nggak bisa dilihat oleh mata. Melihat, menyaksikan ruhnya para nabi, ruhnya para rasul, ruhnya para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu juga tidak dilihat dengan apa? Dengan mata. Sehingga karena yang dituju itu adalah sesuatu yang ghaib, yaitu cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, maka kita selalu membutuhkan apa? Penunjuk jalan. Sebagaimana kadalilil hajjaj fil layalil mudlimah, seperti penunjuk jalan atau guide lah ya, orang-orang yang haji, pembimbing haji tanya. Kadalil hajjaj, para pembimbing haji, fil layalil mudlimah, di malam-malam yang gelap. Nah misalnya lah Amaja ini sedang umroh atau sedang haji. Amaja ini nggak tahu misalnya Maqam Ibrahim itu yang mana, ya, Hajar Aswad itu yang mana, kemudian makamnya Rasulullah itu yang mana, makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan seterusnya, Gua Hiro segala macam lah, nggak tahu kan? Nah sehingga karena ketidaktahuan Amaja, beliau itu yang membutuhkan seorang pembimbing yang menunjukkan, oh ini adalah Maqam Ibrahim, ini adalah Hajar Aswad, ini adalah Hijir Ismail, ini adalah makamnya Rasulullah, makamnya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar, ya kan? Dan ini adalah misalnya Gua Hiro dan seterusnya, gitu. Namanya juga orang yang belum tahu ya, belum tahu tempat. Nah kecuali kalau Amaja udah tahu, oh ini Hajar Aswad, ini Hijir Ismail, ini Maqam Ibrahim dan seterusnya, nggak perlu itu mah. Begitu juga dengan seseorang yang belum mengenal, belum cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu akan membutuhkan bimbingan dari seorang apa? Guru. Dan sudah pernah dijelaskan di dalam kitab Futuhul Ghaib, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala mengatakan, "Asy-syaikhu yuhtaju ilaihi madama samma hawa." Seorang guru itu tetap selalu dibutuhkan oleh seorang murid ketika di dalam diri seorang murid itu masih ada hawa nafsu. Wa in kana wa illam yakun thammata hawa fala yuhtaju ilaihi. Ketika di dalam diri seorang murid sudah tidak ada hawa nafsu, maka nggak perlu lagi yang namanya guru. Kenapa? Ya karena dia sudah hilang, sehingga ketika hawa nafsunya hilang, maka dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsunya. Nah makanya, meskipun hal itu satu hal yang jarang gitu dari dalam diri seorang murid, apalagi di sini nanti ketika seorang guru itu meninggal, maka si murid ini tetap harus memiliki guru. Itu adalah sampel atau percontohan saja bahwa seorang guru itu tetap selalu dibutuhkan, meskipun kalau di penjelasan yang akan datang itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala itu memiliki seorang guru.
namanya Syekh Muhammad Asy-Syanawi, Muhammad Ibnu Anan. Syekh Muhammad Ibnu Anan ini adalah guru dari Syekh Muhammad Asy-Syanawi. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani memiliki guru namanya Syekh Muhammad Syanawi. Syekh Muhammad Syanawi memiliki guru namanya Syekh Muhammad Anan. Ya. Berarti itu adalah kakek guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Ya. Meninggal Syekh Muhammad bin Anan ini. Maka Syekh Muhammad Syanawi itu mencari guru lagi. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Ali Al-Mursafi. Ya kan? Nah, pada waktu itu padahal Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani sudah diberikan izin oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Syanawi untuk menjadi penerusnya, khalifahnya, mursyid Raja Kurangta, Syekh Tariq, guru tarekat. Tapi tetap gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini mengajak beliau, udah ayo kita berguru lagi kepada Syekh Ali Al-Mursafi, karena guru saya yang masih hidup udah meninggal. Gitu. Supaya apa? Supaya aku dan engkau yang awalnya adalah guru dan murid, jadi Syekh Muhammad Syanawi gurunya, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani muridnya, kita jadi satu tingkatan, sama-sama murid ini. Nah, sama-sama murid yang berguru kepada Syekh Ali Al-Mursafi. Nah, itu kan beda lagi itu kan. Karena beliau masih merasa bahwa dalam dirinya itu masih ada hawa nafsu, sehingga masih butuh berguru kepada seorang guru thariqah yang masih hidup. Konon itu nanti itu mah lawakal. Oke, lanjut pada posisi guru. Karena posisi guru itu adalah seorang penunjuk jalan gitu ya, dimana penunjuk jalan ini harus dicintai. Dan wa min lazimil mahabbah at-ta'ah, wa min lazimil mahabbati at-ta'atu, dimana keharusan dari cinta atau bukti dari cinta itu ya harus taat. Dan sebaliknya wa min lazimi adamil mahabbah, dan dari kelaziman keharusan tidak adanya cinta itu al-mukhalafah, pelanggaran. Nah, sehingga ketika kita ini ingin membuktikan seseorang yang cinta kepada sesuatu, ya dia harus taat. Ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasul, ya berarti harus taat pada keduanya. Kayak ulawaka Allah Rasul heula ya. Nah, taat kepada ngaku cinta, taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya otomatis kita harus mentaati keduanya. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan. Begitu juga seorang guru, karena guru ini adalah katakanlah wasitoh, penengah, penerus dari para Rasul. Dan merekalah yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang guru perintahkan, laksanakan. Apa yang guru larang, tinggalkan. Gitu. Nah, berarti kalau tidak, apa yang guru perintahkan tidak dilaksanakan, berarti dia bukanlah orang yang cinta kepada guru. Gitu. Berarti kata guru, udah kamu amaja zikir selama setiap malamnya itu 10.000 misal. Misal. Nah, maka amaja ini kalau memang benar-benar mencintai gurunya, berarti itu pasti ditaati, dilaksanakan. Gitu. Nah, terus ulah neangan rangda misalkan ya, amaja ulah neangan rangda, rawan baik, ya harus laksanakan. Enggak, amaja cicing baik. Nah, gitu. Nah, itu sekedar contoh gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dari sini tahu bahwasannya ketika kita merasa mencintai guru, maka apa yang diperintahkan dan apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Tapi kalau sebaliknya, apa yang diperintahkan dilanggar, apa yang dilarang dilaksanakan, waktu itu bukti dari ketidakcintaan yang ada dalam diri seorang murid. Maka man khalafa dalilahu taha wa qata'a sayruhu wa halak, sehingga seseorang yang melanggar perintah dari guru yang menjadi penunjuk jalan, maka tahayati hutih, maka dia tersesat. Wangkota asairuhu, dan perjalanannya itu akan terputus, terhenti, di stop.
dan wahalak, dan dia akan hancur. Nah, sehingga wa mihaqqu sidqi fi mahabbati syekh alla yasrifahu anhu sarifun wala tarudduhu suyuf wal matalib, dan sehingga standar dari kejujuran dalam mencintai guru itu adalah alla yasrifahu anhu sarif, tidak ada sesuatu yang membuat dia geser, membuat dia melenceng, dan wala tarudduhu suyuf wal matalib, dan ketika pedang terhunus di depan matanya, ketika ditawari untuk tidak mencintai guru, tetap dia tidak mundur, gitu, tetap maju, tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia ragu. Wal matalib, dan juga ketika kehancuran ditawarkan kepada dirinya untuk ketika dia itu tidak mencintai guru, meskipun jurang kehancuran ada di depannya, dia tetap nggak mundur, tetap baik maju, demen baik ke guru, cinta aja ke guru, gitu. Nah, sehingga meskipun misalnya ada seseorang murid yang cinta kepada guru, nah kemudian ada nih bisikan-bisikan Israel, bisikan-bisikan orang yang julid karena dia itu tidak mencintai guru misalkan, ya, bisikanlah, gurumu itu gini, kamu ngapain berguru kepada orang yang seperti itu, ya kan? Kamu nggak bakalan dapat manfaat, ya kan? Kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ngapain berguru kepada seseorang yang tidak ma'rifat ke Allah Ta'ala? Dia mengaku-ngaku, gitu misalnya. Ya tetap bisikan-bisikan yang seperti ini tidak membuatnya goyah, tetap dia cinta kepada guru. Meskipun orang lain bagaimanapun komentarnya, tetap hatinya tidak gentar, tidak mundur, gitu. Itu adalah standar timbangan atau mizan dari cinta kepada guru. Nah, ada satu cerita di sini ceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Wa qad idda'a ba'dhum as-sidqa fi mahabbati syekh. Dulu ada seseorang yang mengaku-ngaku, ada seorang murid yang mengaku-ngaku jujur dalam mencintai guru, jujur dalam mencintai saudara-saudaranya, ikhwan thariqah, dia jujur dalam mencintainya, jujur cinta kepada guru, jujur cinta kepada semua ikhwannya, dan wa annahu la yasrifuhu anhum sarifun, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuatnya geser, membuatnya melenceng. Walau hajaruhu bighairi haq, meskipun semuanya, gurunya, saudara-saudaranya itu meninggalkan dirinya tanpa ada sebab yang benar. Wasya'adzalika bainal khassi wal 'am. Dan ternyata informasi tersebut tersebar kepada semua kalangan umum dan khusus. Maka dia faqama yauman, dia pada suatu hari berdiri di hadapan tokoh-tokoh dari fuqara. Jadi fuqara dengan murid ini sedikit berbeda, dimana kalau seorang fakir, ini fakir versi ahli thariqah, ya, bukan fakir versi fikih. Siap, sini. Dimana seorang fakir itu sudah sedikit di atas tingkatan dari seorang murid. Jadi fakir itu adalah satu tingkatan di atas seorang murid. Artinya fakir ini adalah seseorang yang di tengah-tengah gitulah antara murid dengan fakir, dimana dia itu siap. Jadi katakanlah orang yang sudah terpelajar gitu ya dalam thariqah, sudah terlatih di dalam thariqah, itu fakir. Nah, dia itu tadi, seorang murid tadi itu kan dia sudah ditinggalkan tuh oleh gurunya dan oleh saudara-saudaranya dalam thariqah. Kan dia kan ngaku-ngaku cinta kepada thariqah, cinta kepada murid dan guru. Percaya? Nah, dia berdiri di depan tokoh-tokoh dari fuqara, orang-orang fakir. Berdiri. Dan menyanyikan sebuah bait, sekurang melagu, menyanyikan sebuah lagu. Nah, katanya, lau adzabuni kulla yaumin wa lailatin ala ghairi dzambin sarrani wa ruditu.
Seandainya kalau semua orang itu menyiksa diriku setiap malam dan hari, setiap hari dan malam tanpa ada dosa, maka hal itu membuatku bahagia dan saya ridho dengan semua itu, dan saya rela akan hal itu, ya kan, pede dia mah. Jadi meskipun semua orang menjauhi dirinya, meninggalkan dirinya, tidak berbicara kepada dirinya, tetap hal itu membuat dia senang dan saya rela akan hal itu. Nah, tiba-tiba ada seseorang dari orang-orang dari para muridin yang cerdas-cerdas. Kata dia, takdzib, enggak, engkau itu bohong. Bohong, engkau itu cuma ngaku-ngaku doang. Ini kan? Nah, terus setelah mendengar ucapan itu, mengganggu pikirannya. Fatashawwas wa jalasa, dia duduk. Wa dhahara atharu dzalika fi wajhi, dan efek dari kegalauan itu terlihat di wajahnya. Maka fa'ajma'ul fuqara'u ala kadzibihi. Nah, maka sehingga hal itu menjadi bukti yang nyata bahwa dia nggak jujur dalam mencintai guru, dalam mencintai ikhwan-ikhwannya, itu kan? Sehingga para fuqara itu sepakat bahwa dia bohong, dan mereka mengatakan, kaifa taqulu ma qulta, bagaimana engkau itu bisa mengatakan bahwa lau adzabuni fi kulla yaumin wa lailatin ala ghairi dzambin sarrani wa raditu, sementara wa tatakaddaru min qawli ba'din nasi laka takdzib, sementara engkau itu terganggu dari ucapan sebagian orang bahwa engkau adalah orang yang bohong. Wa idza kunta, ketika engkau itu la tahtamilu lafzatan wahidah, engkau tidak tahan dengan hanya satu perkataan. Fakaifa tahtamilu kulla ta'dzib, fakaifa tahtamilu ta'dzib kulla yaumin wa lailatin ala ghairi dzambin. Ketika engkau terganggu dengan hanya satu perkataan, maka bagaimana engkau itu bisa menahan siksaan di setiap hari dan malam tanpa dosa. Nah, sehingga si murid itu fastaghfara wa tarafa bikadzibihi, orang yang mengaku-ngaku dari kalangan muridin itu beristighfar, nah, dan dia mengakui bahwa dirinya bohong. Nah, sehingga bukti dari cinta itu dia tidak bisa diganggu oleh orang lain meskipun dibisikin dengan bisikan apapun. Gitu. Misalnya Amaja ini adalah seseorang yang sangat mencintai ngaji, ya kan? Kemudian Pak Lurah ngebisikin, Amaja, kamu ngapain ngaji? Ya capek ngeskolot ongkoh pan. Nah, kolot tapi duitin kan, tidak menghasilkan uang dari ngaji. Ngapain? Terus kalau ngaji juga nggak diamalin, ngapain ngaji Amaja? Atau mending gawe di pasar, jelas penghasilannya setiap hari 100.000, ya kan? Nah, kalau memang Amaja ini adalah seseorang yang memang memiliki prinsip yang kuat, cinta terhadap ngaji, cinta kepada ilmu, meskipun dibisiki seperti itu oleh Pak Lurah, itu ngefek, nggak ngefek, nggak ada apa-apanya, ustoin. Atau urusan rezeki mah, misalkan karena Amaja ini cerdas, biarin, meskipun ngaji itu adalah bukan jalan dari pirizkiun untuk mencari rizki, tetapi rizki setiap manusia itu kan sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, nggak mungkin bertambah, nggak mungkin kurang ketika dia meninggal, sampai dia meninggal. Sehingga apa yang perlu dikhawatirkan gitu kan? Kata Amaja, meskipun saya ngaji doang, ya kan, tanpa gawe di pasar, tanpa kerja di pasar jadi kuli, saya tetap bisa ngerokok gitu kan, jalan-jalan kamari ke Jakarta kan. Nah, sehingga hal itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki prinsip yang kuat yang tidak bisa diombang-ambing oleh ombak dan angin topan sekalipun. Tuh. Maka fastuk ya akhi fi mahabbati syekh tanal kulla khairin wallahu yatawalla hudaka. Sehingga engkau jujurlah wahai saudaraku dalam mencintai guru, maka ketika engkau itu mencintai guru, maka engkau akan mendapatkan seluruh kebaikan. Itu kan, wallahu yatawalla huda, semoga Allah Ta'ala itu mengurusi petunjukmu. Nah, itu untuk
adab yang pertama dari murid, yaitu apa? Jujur dalam mencintai guru, jujur dalam mencintai thariqah. Yang bagian yang kedua adalah at-taubatu min sa'irid dzunub, taubat dari segala dosa. Jadi dalam diri seorang murid itu harus taubat dari semua dosa. Nah, taubat dari semua. Ulawaka. Oke. Wa min sya'nihi alla yadkhula fi ahdi syaikhin hatta yatuba min sa'iri dzunubi dzahirah wal batinah, di mana termasuk dari tingkahnya seorang murid, akhlaknya seorang murid itu dia tidak masuk dalam ahdi syaikhin, dalam perjanjian guru. Artinya perjanjian guru itu ya ditalkin dzikir. Karena ketika seorang murid ditalkin dzikir oleh gurunya, secara otomatis dia memiliki satu kewajiban tambahan, ya meskipun kewajiban itu sebenarnya sudah ada dalam syariat, di mana dia harus meninggalkan semua maksiat. Itu kan diperintahkan oleh syariat, cuman ini penegas saja gitu dengan talqin dzikir ini. Sehingga hatta yatuba min sa'iri dzunubi dzahira wal batinah, di mana seorang itu harus tidak terlebih dahulu masuk di dalam thariqah sebelum dia taubat dari semua dosa yang terlihat, yang nampak, dan yang zahir, yang batin, yang nampak dan yang enggak nampak. Seperti apa? Kali ghibah. Seperti ghibah, suka membicarakan keburukan, kejelekan orang lain sekiranya orang lain itu akan marah. Terus apa? Wasyirbil khamar, meminum khamar yang mabok. Wal hasadi, hasud, kedengkian, itu kan, dendam dan seterusnya. Semua dosa lah, baik dosa itu dosa kecil atau dosa besar atau dosa yang tidak terlihat seperti dosa-dosanya hati, hasud, dengki, iri, sombong, takabur, pamer dan seterusnya. Bela semua penyakit hati aja lah, itu harus ditobati. Terus bagaimana dengan sekarang? Kan kita sudah masuk dalam thariqah sementara kita belum taubat. Ya udah, kalau nggak bisa tobat beneran, atau udah tobat-tobatan aja dulu, tobat-tobatan aja dulu, pura-pura tobat aja dulu, dengan memperbanyak istighfar, kan? Memperbanyak sholat taubat, dengan mandi tobat dan seterusnya. Itu mudah-mudahan ketika memang kita pertamanya pura-pura tobat terlebih dahulu, maka kita akan menjadi orang yang tobat beneran. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kama annahu yang bagi lahu an yardosa iral khusumi fil irt wal mal, sebagaimana pantas bagi seorang murid atau selayaknya, seyogianya, sepantasnya bagi seorang murid untuk meridhoi, merelakan semua musuh dalam harga diri atau kehormatan, wal mali, dan harta. Artinya ketika kehormatannya itu diganggu oleh orang lain atau hartanya diganggu oleh orang lain, ya, dia harus menanamkan keridhaan dalam dirinya bahwa semua itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Seakan berat banget ya. Atau ya la fa inna hadratat thariq hiya hadratullah azza wajalla, karena dimensi thariqah, ruangan thariqah adalah dimensinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena thariqah itu semuanya didasarkan atas kejujuran dan melawan semua hawa nafsu, ya, melawan semua hawa nafsu, semua musuh-musuh diri kita yang nampak atau yang enggak nampak itu harus direlakan. Udah rela, meskipun kita diganggu, dizolimi oleh orang lain, rela, udah maafkan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga menyukai hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga wa man lam yatatahhar min sa'iri dzunubi zahiran wa batinan la yasihu lahu dukhulaha. Ketika seseorang itu belum bersuci dari semua dosa yang batin dan yang zahir, la yasihu lahu dukhulaha, maka seseorang itu tidak pantas untuk memasuki thariqah. Nah, makanya wajar akhlak yang seperti ini itu berat bagi seorang murid untuk padahal ini baru makom murid loh. Murid dalam thariqah, makom seorang murid harus memiliki kriteria atau sifat yang seperti ini.
Berat kan? Berat. Makanya wajar kemarin di mana di awal-awal kitab telah diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani di mana hayhata an yasila ahaduna ila maqami muridin. Hayhata jauh salah satu dari kita untuk mencapai makomnya murid di hadaz zaman pada masa saat ini. Katakanlah 500 tahun yang lalu. Jauh untuk atau sulit untuk mencapai makom murid, apalagi makom guru. Berat, ya kan? Sehingga seseorang yang tidak atau belum bersuci dari semua dosa yang batin atau yang dohir, maka tidak pantas untuk memasuki thariqah. Nah, maka hukumnya fahukmuhu hukmu man dakhala shalah wa fi badanihi aw malbusihi najasatun la yu'fa anha aw lam yusibhal ma'u. Oh, tadi ha kembali ke ini, ke najasah itu, Maka gambaran dari orang yang masuk dalam thariqah sementara dia belum tobat dari semua dosa itu seperti hukumnya seseorang yang memasuki sholat sementara di dalam badannya, di dalam pakaiannya terdapat najis yang tidak dimaafkan. Jadi ada tai ayam, tai kucing, kencingnya kucing, itu kan, dan seterusnya. Dia sholat sementara di sarungnya itu terkena kencing kucing, kan nggak dimaafkan itu. Kita sholat dalam keadaan seperti itu nggak sah, apalagi diterima oleh Allah. Sah aja enggak, apalagi diterima oleh Allah Ta'ala itu. Atau aulam yusib halma, atau dia tahu bahwa dalam badannya atau dalam pakaiannya itu ada najisnya, terus nggak dicuci, ya nggak dicuci, ya sama. Fa inna sholatahu batilah, sholatnya itu batal, nggak sah. Sah aja nggak, apalagi diterima kan. Nah, walau kana syekhuhu min akbal auliya, meskipun gurunya itu adalah guru yang paling besar, guru yang paling besar dari kalangan aulia. Artinya gurunya adalah seorang murid yang makomnya tertinggi. Jadi jangan disalahkan gurunya, jangan gurunya yang disalahkan, tapi muridnya. Kenapa ketika dia masuk dalam thariqah tetapi dia tidak taubat terlebih dahulu dari dosa-dosa yang terlihat atau nggak terlihat? Nah, di mana dia ini layak diru yasiru bihi fi tariqi ahlillah khutwatan, maka dia itu sama sekali satu langkah aja nggak berjalan, itu nggak bergerak dalam thariqah, satu langkah aja nggak. Ya, dalam thariqahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan satu langkah aja dia nggak mampu untuk dilakukan, kecuali memang illa intaharahu qabla dzalik, kecuali dia itu mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan taubat. Nah, sementara wahadal bab, dan hal inilah yang qad affalahu ghalibun nas, telah dilupakan oleh kebanyakan orang, di mana fayakhuduna al-ahda alal murid wa alaihi dzunubuz zahirah, mereka itu mengambil perjanjian kepada seorang murid sementara dalam diri seorang murid itu masih banyak dosa yang zahir, yang batin, yang terlihat dan enggak terlihat. Apalagi fadlan an hukukul ibadi fil mali wal ird, apalagi ketika masih ada sangkutannya dengan hartanya orang lain yang dia zalimi atau dia menyakiti perasaan atau kehormatan orang lain, maka fala yasihu lahu natajun fit tariq, maka meskipun dia bertarikat selama bertahun-tahun enggak ada buah, kan? Fala yasihu lahu natajun fit tariq, maka tidak sah pembuahan di dalam thariqah untuk dirinya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, kan? Sehingga ngeri di sini. Nah, sehingga disinilah pentingnya ngaji, di mana kita ini tahu apa saja ketika dalam berthariqah itu apa saja yang harus dilaksanakan, apa saja yang harus ditinggalkan, apa aja hal yang terbaik untuk diri seorang murid. Nah, itulah pentingnya ngaji. Nah, sehingga hal inilah kenapa setiap di dalam zikir, ya kan, baik zikir thariqah yang biasa itu setelah sholat, ya, setelah sholat fardu, di situ ada istighfar. Kenapa? Ya tadi, supaya kita ini selalu menanamkan dalam diri kita untuk selalu ingat dosa dan selalu minta ampunan kepada Allah Ta'ala, ya, meskipun istighfarnya 3 kali, ya. Nah, makanya
Hal inilah mengapa masyayikh thariqah itu selalu selalu menasihati para muridin agar mereka itu selalu memperbanyak istighfar. Di mana ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu yang pertama adalah istighfar, yang kedua artinya memperbanyak istighfar, yang kedua memperbanyak sholawat, dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah gitu. Meskipun la ilaha illallah tapi dia tidak memperbanyak istighfar, bisa jadi dalam dirinya masih ada sangkutan. Dia merasa suci aja, dia merasa tidak punya dosa, ya, apalagi maksiat gitu kan, bahaya pada itu mah. Nah, maka diistighfari gitu. Atau dalam zikir khatam, zikir khatam thariqah, khataman, kurang khataman tarekat kan ada istighfar kan, ada juga sebelum ya latif itu, ya kan, istighfar ada juga. Kenapa? Ya untuk mencapai ini tobat. Nah sehingga ya kita ketika berzikir, zikir apapun itu, zikir thariqah atau khatam thariqah, ketika membaca istighfar yang harus didalami itu maknanya, harus dihayati. Harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah seseorang yang banyak dosa. Maka dalam pengajian ini ditutup, sami itu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul tariqu ahlillahi ta'ala kadukhulil jannah. Tariqahnya ahlillah itu keluarganya Allah Ta'ala itu, ya artinya orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala itu, para kasih Allah Ta'ala itu seperti memasuki surga. Tariqah itu sama seperti masuk surga. Di mana? Fakama la yasihu li ahadin min ahli jannati dukhuluha wa alaihi haqqun adamiyun. Di mana seseorang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam surga sementara dia masih ada tanggungan hak manusia, hak hutang, atau pernah menghancurkan kehormatan orang lain. Orang yang seperti itu nggak bisa dimasukkan ke dalam surga sebelum dia minta maaf kepada orang yang dia zalimi, dia sakiti. Maka sebagaimana seorang manusia yang masih ada tanggungan kepada orang lain, baik dalam hal harta atau dalam hal kehormatan yang dia langgar, maka kadzalika dukhulu tariqillahi azza wajal, begitu juga dengan thariqahnya Allah Subhanahu wa taala itu pun juga sama. Seseorang tidak terlebih dahulu boleh dimasukkan ke dalam thariqah sebelum dia itu tobat terlebih dahulu dari semua dosa. Gitu. Jadi yang dasarnya itu adalah setidaknya kita ini merasa bahwa diri kita ini belum layak untuk disebut sebagai seorang murid yang hakiki. Tidak merasa pantas. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dalam diri kita itu masih banyak dosa. Gitu. Ini kan cara atau katakanlah contoh dari seorang murid yang sempurna. Kalau tidak mencapai itu, ya seenggaknya sekian persen lah. Dalam arti kita tidak menyalahkan seseorang yang tidak mau atau enggan masuk dalam thariqah karena dia merasa banyak dosa. Atau justru itu ketika dia memasuki thariqah, masuk dalam dunia thariqah, ya dia bisa diharapkan bahwa dengan masuk thariqah dosa-dosanya dia terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan berarti ketika dia masih belum dalam keadaan taubat yang sebenar-benarnya dia tidak mau masuk thariqah. Kalau kayak gitu berarti dia ridho bahwa dirinya itu selalu ridho dirinya melaksanakan dosa. Itu lebih bahaya kan? Itu. Sehingga cuma doa tobati wallahu taala a'lam bisa. Mungkinlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita amalkan ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ta'lam ta'lim nafil intifad dzakara tadhkira wal ifadah wal istifada wal hasal tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa bihi aslahuna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sy'arani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid sufiyah ila an qala idza alimta dzalika fa aqul wa billahi taufiq min sya'nil murid an yastuqa fi mahabbati syekh li'annahu daliluhu fi suluk bihi fil ghaib kadalilil hajjaj fil layalil muzlimah. Wa idza alimta dzalika nalikan urus sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono keterangan tentang mahabbah, as-sidqu fi talabih tariq dan seterusnya. Fa aqulu mengko ngucap sapa ingsun billahi lan iku tetep kelawan Allah taufiqu ta taufik. Min syanil muridi ku tetep saking tingkai murid an yastuqa utawi yen to jujur sapa murid fi mahabbati syekh ing dalam demen guru. Lanahu peran temen setuhune syekh iku daliluhu iku petunjuke murid fis suluki ing dalam suluk bihi kelawan syekh fil ghaibi ing dalam keghaiban. Kadalil hajjaji kaya dene dalile pira-pira kang haji fil layali ing dalam pira-pira wengi al mudlimati kang peteng. Wa min lazimil mahabbati lan iku tetep saking keharusan atau lazime cinta atau tawi ketaatan. Wa min lazimi adamil mahabbati al mukhalafatu lan iku tetep saking lazime ora cinta iku al mukhalafatu iku sulaya. Wa man khalafa man lan utai sapa wong khalafa kang nulayani sapa man dalilahu ing dalile atau ing petunjuke wong kang nunjukaken murid atau man taha mongko tersesat sapa man wong khotoan lan dadi pegot apa sairuhu perjalanan iman wahalaka lan rusak sapa man. Wa mihaqqus sidqi lan utawi standar atau timbangan kejujuran fi mahabbati syekh ing dalam demen guru alla yasrifahu utawi ento ora nggeseraken anhu saking murid apa sarifun apa perkara kang geser. Wala tarudduhu lan ora nolak ing murid apa wala tarudduhu lan ora nolak ing murid apa asuyufu pira-pira pedang wal matalifu lan pira-pira jalan kehancuran. Waqad da'alan teman-teman ngaku-ngaku sapa ba'duhum sebagian muridin as-sidqa ing kejujuran fi mahabbati syekh ing dalam demen syekh wa ikhwanihi lan pira-pira dulure syekh dulure murid fi tariqi ing dalam tariqah wa annahu lan ing temen setuhne murid iku la yasrifuhu iku ora gawe geser ing murid anhum saking asyekh wa ikhwanuh apa sarifun apa perkara kang geseraken. Walau hajaruhu lan senajan lan lamun mana hajarita ninggalaken ing sapa wong akeh sapa syekh wa ikhwanuh ing murid bi ghairi hakin kelawan tanpa kebenaran. Wa sya'alan sumebar apa zalika mengkono-mengkono hajar bainal khasi wal ami ing dalam antarane wong khusus lan wong umum. Faqama mangko ngadeg sapa murid yauman ing dalam sejidina
wan syadalan ngedendangaken nyanyi lah kurang teh wan syadalan nyanyi sapa murid ala ruusil fuqara ing ngatasi pira-pira tokoh pira-pira wong fakir. Law azabuni lamun padha nyiksa sapa wong akeh ing ingsun kula yaumin wa lailatin ing dalem saben-saben rina wa lailatin lan wengi ala ghairi dzambin ing ngatasi tanpa dosa. Sarroni mangko gawe bungah apa ta'dzib ing ingsun warodi itu lan ridho sapa ingsun. Faqala mangko ngucap lahu kedua murid sapa syakhsun wong siji min huzakil muridin saking atau setengah saking pira-pira wong cerdase pira-pira murid. Takdzibu goroh sapa sira. Kata syawasya mangko dadi keganggu sapa syah murid wajalasa lan lungguh sapa murid wa dhahara lan pertela apa anna athara dzalika wa dhahara lan pertela apa atharu dzalika apa labete mengkono-mengkono taswish fi wajhihi ing dalam wajah murid. Fa ajma'a mongko sepakat sapa al fuqara'u pira-pira wong fakir ala kadibihi ing atase gorohe murid. Wa qalu lan padha ngucap sapa muridin atau fuqara lahu kedua murid kaifa hale kaya apa takulu ngucap sapa sira ma ing barang kulta kang ngucap sapa sira wa tatakaddaru lan dadi keruh sapa sira min qauli ba'din nasi saking ucapane sebagian menungso laka kedua sira takdzibu goroh sapa sira. Wa idza kunta lan nalikane ana sapa sira iku latah tamilu iku ora nahan beban sapa sira lafdzatan ing siji lafat wahidatan kang siji lafdzatan ing lafat wahidatan kang siji fa kaifa mongko hale kaya apa tahtamilu nahan beban sapa sira at-ta'dziba ing penyiksaan kula yaumin ing atase ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi ala ghairi dzambin ing atase tanpa dosa. Fastaghfara mongko jalo ampunan sapa al-mudda'i kurang titik 2 tu al-mudda'i sapa wong kang ngaku-ngaku wa tarfalan ngaku sapa murid bikadzibihi al-mudda'i bikadzibihi kelawan goroe al-mudda'i. Fastuk mongko jujur sapa sira ya akhi dulur ingsun fi mahabbati syekh ing dalam demene guru tanal mongko merkulis sapa sira kula khairin ing sekabeh kebagusan wallahu yatawalla hudaka. Allah lan utai Allah lan mugi-mugi Allah utai Allah taala iku yatawalla ngurusi sapa Allah hudaka ing pituduh sira. Atabatu utawi iki tobat min sa'iri dzunubi saking sekabeh pira-pira dosa min syanihi lan iku tetep saking tingkai murid alla yadkhula utawi yen ora manjing sapa murid fi ahdi syekhin ing dalem perjanjiane guru hatta yatuba sehingga tobat sapa murid min sa'iri dzunubi saking sekabeh pira-pira dosa az-zahirati kang zahir wal batinati lan batin kal ghibati qaidene ghibah wasyurbil khamri lan ngombe khamar wal hasadi lan hasud wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ghibah kama qaidene barang annahu temen setuhne kelakuan yang bagiku seyogiane lahu kedua murid apa an yardo yang tarido sapa murid sairal an yardo apa yang tarido sapa murid sairal khusumi ing sekabe pira-pira musuh fil irdi ing dalam harga diri atau kehormatan wal mali lan bondo harta fa inna hadratat tariqi maka temen setuhune dimensi atau ruangan tariqah iya ya hadratut tariq iku hadratullahi azza wa jalla iku dimensine Allah azza wa jalla. Pemana nutai sapa wong lam yatatahhar kang ora sesuci sapa man min sa'iri dzunubi saking sekabe pira-pira dosa batinan hale batin wa zahiran lan hale zahir la yasyahu mangko rasah lahu kedue murid apa dukhuluha apa manjing tariq. Fa hukmuhu mangko tai hukume murid iku hukmu man iku hukume wong dakhala kang manjing sapa man as-shalata ing salat wa fi badanihi lan iku tetep ing dalem badane man. Amal busi utawa klambine man najasatan utawi najis layu fa kang ora den ngapura anha saking najasa. Au utawa lam yusibha ora ngenani ing badan apa alma'u banyu fa inna sholatahu mongko temen setuhune salate murid iku batilatun batal walau kana lan senajan ana sapa syekhuhu gurune murid iku min akbaril auliya iku tetep saking paling gede-gedene pira-pira wali la yakdiru ora kuasa sapa murid yasiru
hale nempuh perjalanan sapa murid bihi kelawan syekh fi tariqi ahlillahi ing dalam tariqai ahlullah khatwatan kelawan siji langkah illa intaharahu angin yen to nyucikaken sapa murid ing atau illa intaharahu angin lamun nyucikaken sapa syekh ing murid qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono dukhulut tariq atau asar fi tariq wa hadzal bab lan utai ki bab iku qad agfalahu iku teman-teman ngelalekaken ing hadzal bab sapa ghalibun nasi sapa kaprahi menungso fayakhuduna mongko padha ngalap sapa nas al ahda ing perjanjian al muridi ing atase murid wa alaihi lan iku tetep ing atase murid azunubu ta pira-pira dosa zahiratu kang zahir wal batinatu lan batin fadlan kelawan luweh-luweh ana hukukil ibadi saking pira-pira hake pira-pira hamba fil mali ing dalam harta wala irdi lan kehormatan wala yasihu mengko ora sah lahu kedue murid apa natajun apa buah fit tariqi ing dalam tariqah wasami itu lan krungu sapa ingsun Sayyidi Alian Al-Khawas Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala yaqulu hale ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas tariqu ahlillahi ta tariqai ahlullah iku kadukhuli al-jannati itu kaya manjing surga fakama mangko kaya dene barang la yasihu ora sah li ahadin kedua suci min ahli jannati saking penduduk surga apa dukhuluha apa manjing surga wa alaihi lan iku tetep ing atase ahad min ahli jannah hakun utai hak li adamiyin kedua siji menungso li adamiyin kedua siji menungso waroda teko fi sahihi waroda waroda fi sahih waroda kama waroda fi sahih kurang itu tambahan kama ya kama kaya dene barang waroda tambahan kama itu kurang kama itu kama waroda fi sahih kama kaya dene barang waroda kang teko apa ma fi sahihi ing dalam hadis sahih fakadzalika mangko kaya mengkono-mengkono la yasihu li ahadin min ahli jannati dukhuluha dukhulu tariqillahi ta'ala azza wa jalla utawi manjing tariqahi Allah azza wa jalla intaha kata apa iki apa omongane Syekh Ali Al-Khawas Sumadab itu mangko utawi kaidah taubat iku arruju'u bali amas saking barang karena kang ana apa ma iku madmuman iku den celah fi syara'i ing dalam pira-pira syariat ilama maring barang karena kang ana apa ma iku mahmudan iku kang den puji fiha ing dalam syariat syara'i kulo taibun utai saben-saben kang taubat iku bihasabi martabati iku kelawan timbangan martabate taib fa innahu mangko temen setuhune kelakuan rubah masring kali kana ana apa ma barang yuhmadu iku den yuhmadu kang den puji alaihi ing atase ma sapa insanun menungso yastaghfiru iku jalo ngapura atau istighfar sapa yastaghfiru iku istighfar minhu saking ma sapa insanun sapa menungso akhiru kang uneh mimbabi saking bab hasanatul abrar saking babnya hasanatul abrar sayatul muqarrabin hasanatul abrar utawi pira-pira kebagusannya pira-pira kang bagus iku sayatul muqarrabin iku pira-pira kealanane pira-pira kang parek kalima mangko dan kauri apa ana man apa temen setuhne wong kana kang ana sapa man iku musirron iku wong kang terus-terusan alartika bil mukhalafati yang atase nglakoni pira-pira pelanggaran wa akli syahawati lan mangan pira-pira syahwat wa mulazamatir rahati lan nglazimi kesantaian fa bainah mongko iku tetep ing dalam antarane murid wa bainat tariq lan ing dalam antarane tarekat iku kama kaya dene barang benar-benar tariq kama kaya dene barang baina sama'i wal ardi kang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi semala yafa mengko nuli ora samar apa ana nafsa
apa temen setuni nafsu min sya'niha iku tetep saking tingkai nafsu iku ada'awi piro-piro pengaku-ngakuan al-kadzibati kang goroh, al-kadzibatu kang goroh. Farubama mongko seringkali iddaat ngaku-ngaku sapa man nafsu, iddaat ngaku-ngaku apa nafsu asidqa yang kejujuran fit taubati yang dalam taubat wahyan khalautai nafsu iku kadzibatun iku goroh. Fala yukbalu fidzalika fala yukbalu mongko orang terima ora den trimo fidzalika sapa murid ya fala yukbalu mongko ora den trimo sapa murid fidzalika yang dalam mengkono-mengkono pengaku-ngakuan atau ad-da'awi illa bi syahadati syekhihi angin kelawan penyaksian gurune murid lahu kedua murid bisidki kelawan jujur fi kulli maqamin ing dalam saben-saben maqam idda'ahu kang ngaku-ngaku sapa man ing maqam atau murid ing makom fit taubati yang dalam taubat hatta sehingga ya sila tumeka sapa murid ila maqamin maring siji makom ya tubuh kang tobat sapa murid kullama ghafala setiap kali ini barang ghafala lalai lupa lali sapa murid an syuhudi rabbih saking penyaksian pangerane murid tarfata ainin kelawan sekedip mripat sumaya taraka mangko nuli munggah sapa murid fi maqamati ta'zim ing dalam pira-pira makom pengagungan lillahi kedua Allah taala abadal abidina ing dalam selawas-lawase wadah dahirina lan ing dalam sama selawas-lawase wala la yaqifu ora mandek sapa murid fi ta'zimi ing dalam pengagungan ala maqamin ing atase tempat atau makom wala qararin lan ora ketenangan wahada lan utawi iki iku goyatuma iku puncake barang qaluhu kang ngucap sapa ulama ing ma fit taubat ing dalam taubat fahya mangko utawi taubat iku at-taubatu iku taubat anil kabairi saking pira-pira dosa besar cuma saghairi mangko nuli dosa kecil cilik cumal makruhati mangko nuli perkara-perkara kang makruh summa min khilafil aula mangko nuli perkara kang nulayani kang paling utama summa min ru'yatil hasanati mongko saking ningali pira-pira kebagusan summa min ru'yati annahu sara nuli saking ningali temen setuhune murid iku sara dadi sapa murid iku makdudan iku dan wilang-wilang min fuqara zaman saking pira-pira fakire mangsa wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.